Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM C0D023025 dari Prodi Perpajakan kelas F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Uang Berhenti Bekerja dan Mulai Bekerja dalam Tahun Berjalan. Baiklah, sebelumnya pernah saya jelaskan mengenai PPh 21, tetapi ini sedikit berbeda ya. Seperti yang kita ketahui, PPh 21 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, menurut konteks yang kita bahas mengenai untuk pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja kembali dalam tahun berjalan, perhitungan PPh 21 tetap dilakukan berdasarkan penghasilan yang diterima selama masa kerja di tempat yang kerja yang bersangkutan. Pada prinsip PPh 21 ini dihitung secara kumulatif dan proporsional berdasarkan jumlah bulan yang bekerja dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya ada mekanisme perhitungan PPh 21 pegawai uang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Ini untuk contoh kita ambil di bulan Desember. Nah, yang pertama yaitu ada hitung PPh pasal 21 masa pajak terakhir, yaitu perhitungan yang dilakukan menggunakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu PPh pasal 21 yang harus dipotong ada masa pajak terakhir. Selisih antara PPh pasal 21 terutang dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya. Yang ketiga yaitu dalam hal terdapat kelebihan pemotongan, kelebihan tersebut wajib pajak wajib dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 paling akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Baiklah, selanjutnya ada perlakuan PPh 21 pegawai berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Ada 3. Yang pertama yaitu PPh pasal 21 ketika berhenti bekerja. Yang pertama itu ada pemotongan PPh pasal 21 terakhir. Ketika pegawai berhenti bekerja, pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai sampai tanggal pemberhentiannya. Yang kedua ada perhitungan pajak secara tahunan. Pajak dihitung secara tahunan atas penghasilan yang diterima hingga bulan terakhir bekerja. Apabila dalam perhitungan ini terdapat kelebihan potongan pajak yang sudah disetorkan, pemberi kerja harus memberikan bukti potong PPh pasal 21 yang bisa dipakai pegawai untuk mengajukan pengembalian pajak atau restitusi atau menguranginya dalam SPT tahunan. Yang ketiga ada bukti potong PPh pasal 21, yaitu pemberi kerja wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 formulir A1721 A1 kepada pegawai tersebut. Nah, bukti potong ini akan digunakan oleh pegawai untuk melaporkan SPT tahunan. Yang kedua ada PPh pasal 21 saat mulai bekerja di tempat baru, yaitu ada pemotongan pajak di pekerjaan baru. Saat pegawai mulai bekerja di tempat baru dalam tahun yang sama, pemberi kerja baru wajib memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima sejak pegawai mulai bekerja. Yang kedua ada penghasilan kumulatif, yaitu pemberi kerja baru biasanya akan meminta bukti potong dari tempat kerja sebelumnya agar dapat menghitung pajak secara kumulatif. Ini penting agar tidak terjadi pembayaran pajak lebih besar atau lebih kecil, karena perhitungan pajak tahunan harus dilakukan berdasarkan total penghasilan yang diterima selama tahun berjalan. Yang ketiga ada perhitungan ulang pajak tahunan, yaitu jika pegawai tidak menyerahkan bukti potong dari pemberi kerja lama, pemberi kerja baru akan menghitung PPh pasal 21 berdasarkan penghasilan yang terima sejak mulai bekerja di perusahaan baru, yang bisa menyebabkan kesalahan perhitungan pajak akhir tahun. Dan yang terakhir yaitu kewajiban pegawai. Kewajiban pegawai yang berhenti dan mulai pekerjaan baru dalam tahun berjalan tetap wajib melaporkan SPT tahunan dan mencantumkan seluruh penghasilan dari pekerjaan sebelumnya dan pekerjaan barunya. Selanjutnya ada pelaporan SPT tahunan bagi pegawai uang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Ada 2. Yang pertama, pegawai yang berhenti dan mulai bekerja lagi dalam tahun yang sama tetap wajib melaporkan SPT tahunan dengan mencantumkan seluruh penghasilan yang diterima dari kedua perusahaan. Yang kedua, pegawai perlu menyertakan bukti potong dari kedua perusahaan untuk melaporkan pajaknya secara benar. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan dari PPh 21 untuk pegawai uang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan.
Contohnya itu Budi, tidak kawin, nol tanggungan, bekerja di PT 1, mendapat penghasilan Januari sampai Mei sebesar 10 juta per bulan. Dan Budi setelah berhenti bekerja di PT 1, mendapat pekerjaan di PT 2 lagi, dan mulai bekerja pada bulan Juni sampai dengan Desember berpenghasilan sebesar 12 juta per bulan. Penyelesaiannya yaitu yang pertama dari penghasilan dari PT 1 dari bulan Januari sampai Mei. Gajinya yaitu yang didapat 10 juta dikali 5 karena dia bekerja sampai bulan Mei, yang didapatlah hasilnya 50 juta. Dan dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya sebesar 5%. 5% dikalikan dengan gajinya 10 juta dan dikalikan dengan berapa lamanya ia bekerja di perusahaan tersebut. Itu dikali 5. Dan didapatlah hasilnya 500.000. Kenapa 500.000 tidak dituliskan dengan hasil yang sesungguhnya? Karena di tarif per biaya jabatan itu maksimal paling tinggi yaitu 500.000. Di atas 500.000 tidak dituliskan atau tidak dicantumkan. Nah, didapatlah penghasilan netonya dari PT 1 yaitu 50 juta dikurangkan 2.500.000. Hasilnya yaitu 47.500.000. Dan yang kedua ada penghasilan dari PT 2 dari bulan Juni sampai dengan Desember. Gaji yang didapat yaitu 12 juta dikalikan dengan 7, didapatlah hasilnya 84 juta. Dan dikurangi dengan biaya jabatannya 5%. 5% dikalikan dengan 12 juta. Dan dikalikan lagi dengan bulan lama ia bekerja yaitu sebanyak 7 bulan. Didapatlah hasilnya 500.000. Karena saya tadi udah jelaskan kenapa 500.000, karena maksimalnya 500.000. Lalu didapatlah penghasilan neto dari PT 2 54 juta dikurangkan dengan 4.200.000. Didapatlah hasilnya yaitu 79.800.000. Selanjutnya ada penghasilan itu setahun, baru dihitung. Penghasilan dari PT 1 yaitu sebesar 47.500.000 dan penghasilan dari PT 2 yaitu 79.800.000. Lalu dijumlahkan dan didapatlah hasil neto setahunnya yaitu 127.300.000. Karena Budi tadi tidak kawin dan tidak ada tanggungan, jadi PTKP-nya sebesar 54 juta. Lalu dikurang dengan PKP, dapatlah 73.300.000. Maka dihitung PPh 21 terutang dengan tarif progresif yaitu 5%. Dan dikalikan dengan 60 karena dia PKP-nya 73.300.000 di atas 60 juta, maka dia dikenakan di lapisan kedua, dua lapisan. Yang pertama yaitu sebesar 5% dikalikan dengan 60 juta didapatlah 3 juta, dan sisanya yaitu 13.300.000 dikalikan dengan 15% didapatlah hasilnya 1.995.000. Lalu ditambahkan dan dapatlah PPh 21 terutangnya yaitu sebesar 4.995.000. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penulisan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.